Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat ya, tanggal 29 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG koreksi lagi turun 0,63% ke level 7.200 ya. Kalau secara teknikal masih sama untuk support resistennya. Supportnya masih di 7120-an ya, misal besok masih turun ya semoga aja sih nggak jebol. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih ini sih, masih sideways ya di range area antara supportnya 7120-an sampai 7300. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 28 November ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, secara keseluruhan masih didistribusi oleh asing dan asingnya masih terus keluar di BBRI ya, asingnya keluar terus, retailnya masuk terus. Ini untuk hari ini asingnya net sell sebanyak 429,8 M ya, cukup banyak ya. Kemudian selain keluar di BBRI juga keluar di BBCA 137,7 M. Kemudian yang paling banyak dibeli oleh asing ada PTRO, Goto, XCL, BP. Itu pun secara nilai ini kita bisa lihat bareng-bareng nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi sampai hari ini untuk asingnya masih cenderung distribusi di IHSG. Untuk besok Jumat sih ya semoga aja terjadi tadi kalau report ya. Cuma kalau misal masih merah di awal market ya amannya wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBRI. Ini yang paling banyak dijual asing. Bukan hari ini aja ya, beberapa hari terakhir ini udah beberapa waktu terakhir itu asingnya terus keluar di saham BBRI dan harga sahamnya cenderung bergerak turun ya, walaupun beberapa kali terjadi technical rebound seperti pas tanggal 22, 25, pas tanggal 12, 13 November, coba habis itu melanjutkan penurunannya. Kalau secara Fibonacci sih supportnya lumayan dalam, masih di 4000-an, 4100 ya. Kalau misal masih bearish ada potensi ke level ini, jadi jangan buru-buru buat average dan mungkin buat teman-teman yang udah nyangkut di atas, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat di sini asingnya keluar cukup banyak, 429 M-an. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir juga yang paling banyak dijual itu Bank BRI 1,3 triliun ya untuk minggu ini. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBRI. Untuk hari ini ada yang nampung untuk asingnya yaitu BK, cuman nggak sebanyak asing keluar. Yang keluar ZP, YU, KZ, AK, RX. Ini versi asing keluar cukup banyak juga secara nilai. ZP-nya net sell 194,3 M, YU net sell 193 M-an, KZ net sell 147,4 M. Dan yang nampung BK itu pun cuma 120, nggak sebanyak asing distribusi ya. Untuk lokalnya sendiri masih cenderung masuk dan didominasi retail juga yang terus average dan di saham Bank BRI. Ya mungkin untuk besok ya, kalau asam merah mending wait aja dulu. Cuman kalau naik sih kayaknya masih ini sih masih sideways. Kalaupun naik kayaknya nggak tinggi-tinggi banget. Cuman kita lihat aja besok ya. Kalau melihat asingnya terus cenderung keluar, cenderung distribusi, itu agak berat untuk saham BBRI. Mulai naik itu agak berat ya. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan kalau asingnya masih terus jualan ya mending jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang harga sahamnya hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, cenderung di area sini aja. Untuk support resistennya masih sama. Supportnya di 9.875, tadi open ke bawah, naik kemudian turun lagi. Kalau melihat asingnya keluar untuk hari ini sebanyak 137,7 M ya. Kalau kita lihat lebih detail BBCA. Hari ini tanggal 28 November, RX masuk ya. Sebenarnya sebagian asing yang nampung ini RX, CCDX, cuman yang keluar lebih banyak ya. Yang keluar ZP 114,3 M, BK, YU, AK, KZ, ini versi asing keluar.
Untuk lokalnya NetBuy, sebagian retail juga masuk ini kalau kita lihat ya, PD, NI, XL, XI pada masuk. Harga sahamnya nggak terlalu banyak pergerakan sih. Mungkin untuk besok kalau IHSG-nya kurang bagus, ada potensi untuk BBCA nguji supportnya di 9850, 9875. Mungkin kalau mau average dan lagi ada nambah muatan ya pantau aja area supportnya ini, semoga nggak jebol ya. Cuman kalau IHSG-nya naik ya, resisten untuk BBCA terdekat ada di 10.125. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik 0,78% ya, hijau, walaupun tadi di awal market sempat merah dulu, open gap bawah, naik sempat lumayan tinggi, sempat ke 6.500-an ya untuk saham Bank Mandiri, cuma atas sedikit perlawanan turun dan close di 6450. Ini pasti di apa ya, berarti ini resisten ya. Kalau besok langsung naik area 6450 udah jadi supportnya kalau besok langsung hijau. Coba kalau kita lihat hari ini Bank Mandiri asingnya net sell 25,2 M, nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail di sini ada RX versi asing yang akumulasi 135,2 ya. Selain RX ada YOAG yang masuk, tapi yang keluar juga masih lumayan, AK, ZP, BK, CC. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Yang nampung asing juga ini untuk saham Bank Mandiri. Untuk lokalnya sendiri juga lebih banyak yang masuk ini kelihatannya. Untuk besok sih mudah-mudahan bisa langsung hijau ya untuk saham Bank Mandiri. Kalau langsung hijau, target price terdekatnya ada di 6650. Itu resisten terdekat untuk saham Bank Mandiri misal besok hijau ya, pantau aja di awal market ya, berarti untuk saham Bank Mandiri untuk besok Jumat. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini koreksi, gagal bertahan di atas 74 ya. Nah, tadi walaupun sempat hijau, open gap atas di awal market, opennya di 75, naik sampai ke 76, cuman jebol support, nggak bisa bertahan di atas 74, plus di 72. Lumayan dalam 2,70%. Hati-hati aja untuk besok Jumat. Kalau misal Goto masih turun, jangan buru-buru buat entry, tunggu di 69 ya, ini supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Goto tanggal 28 aslinya sih nampung di 23,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, Goto hari ini tanggal 28 November. BP jualan ya hari ini, hati-hati nih, BP udah mulai nggak tahu ini taking profit atau keluar nih. BP versi lokal hari ini jualan 69,9 M, cuman BP asingnya masih masuk ya, walaupun 13,6 M aja. Untuk asingnya sendiri NetBuy, cuman karena hari ini mungkin BP nya ini keluar taking profit yang bikin Goto turun ya, karena kalau kita ikuti dari awal bulan ini untuk Goto itu cenderung akumulasi ya. Untuk BP versi lokalnya masih NetBuy 112-an M, jadi masih punya posisi ya. Semoga aja besok kalau turun ada yang jaga harga di area supportnya tadi 69 ya, pantau level 69 kalau merah. Cuman kalau langsung hijau ya tunggu aja di breakout 74 kalau volumenya bagus, disclaimer kalau mau masuk ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Goto. Lihat transaksi hari ini, BP-nya distribusi cukup banyak ya, hati-hati aja kalau besok merah, jangan buru-buru buat masuk, tunggu di supportnya 69. Oke, itu untuk saham Goto ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. TLKM hari ini naik tadi kalau nggak salah ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,37%. Ke level 2720 ya. Kalau secara teknikalnya ini sideways beberapa hari terakhir, pergerakannya di area sini-sini aja untuk saham Telkom. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 28, nggak terlalu rame untuk transaksi Telkom, di bawah 300-an M, dan asingnya net sell 5,9 M aja, jadi sepi. Belum ada sentimen ya yang buat ngerakin saham Telkom lebih volatile.
Kalau kita lihat lebih detail di sini sih asingnya sebagian masuk RXZP, ini versi asing masuk, yang keluar juga asing. Jadi untuk transaksinya hari ini cukup didominasi oleh asing ya, sebagian masuk, sebagian keluar. Untuk asingnya yang akumulasi RX 91,4. Kalau kita lihat dari saham-saham yang kita bahas tadi, untuk RX ini cenderung masuk ya di IHSG. Untuk besok ya kalau mau masuk untuk jangka panjang lumayan berani untuk saham Telkom di level 2720 ya, nggak mahal-mahal banget sih. Kalau belinya pakai uang dingin, disclaimer sih kalau mau entry untuk jangka panjang ya, tapi kalau untuk trading atau scalping mungkin nunggu lebih rame lagi atau nunggu lebih tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Untuk resistennya masih di sini, masih di 2900 dan supportnya kalau secara Fibonacci ada di 2500 ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Telkom. Semoga aja sih bisa nguji resistennya untuk beberapa hari ke depan ya. Oh ya, besok hari Jumat ya, kita lihat aja. Kalau ya SG-nya bagus, semoga aja bisa naik nguji resistennya di level ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan coba cek saham MDKA yang harganya udah di level 1000-an ya. MDKA tadi turunnya cukup dalam walaupun ada perlawanan naik ya, sempat ke 1830-an. Agak ngeri untuk MDKA ini ya. Untuk target price-nya supportnya masih di 1750 sih, jadi hati-hati aja. Takutnya untuk saham MDKA ini masih bisa turun lagi ya, mending pantau atau tunggu di level supportnya 1750 kalau mau masuk dengan jumlah yang banyak. Untuk harga saat ini 1930 ya, udah lumayan di bawah sih, cuman ini untuk target price-nya masih di sini ya, belum kecapek untuk hari ini ya. Semoga aja besok kalau turun nggak jebol di bawah 1750. Lihat transaksinya hari ini MDKA tanggal 28 November ya, aslinya sih keluar nih 10,2 M. Kalau kita lihat lebih detail MDKA hari ini tanggal 28 November masih ada yang distribusi yaitu PD versi lokal ya, ini 172,8 M dan kalau nggak salah PD kalau dilihat rasanya gede seperti ini biasanya ya kita tahu sendiri ya. Kemudian untuk asingnya sendiri net sell ya, asingnya net sell BK RX ZP AK jualan, asingnya net sell sebanyak 70,2 M dan lokalnya ada yang distribusi cukup banyak PD 72,8 M. Harga sahamnya turun ya, hati-hati aja, kayaknya masih cenderung masih bisa turun walaupun hari ini ada perlawanan naik ke 1930, cuman untuk besok kalau belum ada yang akumulasi hati-hati ya, kalau naik cuma ada nickel rebound aja, ada potensi masih turun nguji atau supportnya masih di 1750 1760-an ya, jadi pantau area support ini ya. Kalau mau entry untuk scalpingan atau nyicil disclaimer, cuman supportnya masih di 1750 ya kalau masih turun, dan resistennya lumayan tinggi sih di 2220. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham MDKA ya, kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini turun ke mendekati area support ya. BRMS tadi itu turun 3,41% ke level 396. Ini supportnya masih di 386, jadi 10 poin lagi. Jadi kalau besok merah ya di area support ada tanda-tanda pullback naik ya, disclaimer kalau mau entry untuk swing atau scalping ya atau trading, hati-hati aja kalau jebol di bawah 386 dan volume distribusinya atau sellernya cukup kuat ya, itu yang perlu hati-hati. Jadi masih pantau 384 386 ya, lihat bid overnya di area situ apakah ada yang jaga untuk harganya atau enggak. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BRMS saya, transaksi hari ini asingnya keluar 7 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail BRMS
Hari ini tanggal 28 November. Untuk transaksinya sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak. Market maker utamanya YP, AK, MG ketiga-tiganya net sell semua. Jadi ya hati-hati ya. Untuk besok kayaknya ada potensi merah dulu di awal market. Kalau kita lihat dari tanggal 4 November masih ada BB yang pegang barang lumayan banyak dan hitungannya masih jaga harga, semoga aja ya. Kalau kita lihat untuk BB rata-rata belinya kalau kita cek dari tanggal 4 November ada di 452. 452 kok 452? 453 ini. Berarti di atas ini ya floating loss untuk BB-nya yang pegang barang. Semoga aja sih mau jaga harga ya. Jadi pantau aja area ini 038-an kalau besok ada tanda-tanda pullback naik. Disclaimer kalau mau entry ya nanti untuk target price-nya disesuaikan aja sih, nggak mesti ke 480-an ya, takutnya sebelum menyentuh level ini malah turun lagi. Jadi mantul naik profit lumayan diamankan aja, ini harganya lumayan tinggi soalnya ya kalau kita lihat historinya. Oke, itu untuk saham BRMS. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini XDET ya, Adaro yang turun 20 ARB. Ya nggak kaget sih soalnya dividennya gede juga ya, dan ini pun masih ada potensi turun untuk besok ya. Jadi untuk targetnya kemarin kita ada di area sini ya, di area 2000-an sampai 2400-an. Mungkin ya kalau mau entry, kalaupun terjadi technical rebound kayaknya nggak langsung ke gas tinggi sih kalau menurut saya kayaknya ya. Soalnya kan habis bagi dividen tuh biasanya terjadi gap down atau dividen trap ya. Kalau dividennya gede itu biasanya habis bagi dividen cenderung turun dan sideways dulu ya. Kalau marketnya mendukung ya naik, cuman kalau marketnya kurang mendukung tuh masih cenderung bearish malahan. Jadi hati-hati aja untuk saham Adaro ya, buat teman-teman yang masih pegang posisi sampai hari ini. Jangan buru-buru buat flash down ya. Karena untuk besok kayaknya ada potensi masih open gap bawah di awal market ya. Untuk target penurunannya habis bagi dividen ya di area sini nih. Jadi satu support lagi 2450. Jebol 2450, supportnya di 2000-an. Kalau kita lihat di sini siapa yang nampung hari ini di saham Adaro. Kalau retail berani nampung hebat ya. Tahu asingnya masuk 2,8 M. XL, CC, YP, XI, PD ya. Malah emang broker-broker retail sih yang nampung. MG-nya jualan 40,2 M. YP, ZP, dan yang nampung ini XL, CC, YP, XI, PD, NI ya, SQ ya, cukup ya. Ini broker-broker yang didominasi retail ya, yang cukup banyak dipakai oleh retail nampung di saham Adaro ya. Jadi untuk besok kemungkinan buat terjadi technical rebound kayaknya masih kecil ya kalau untuk besok ya. Kalaupun open gap bawah kemudian naik itu kayaknya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau mau scalping, disclaimer ya, kalau volatilitasnya tinggi, cuman kalau volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya cenderung habis open gap bawah sideways dulu sih, mungkin seperti itu ya. Jadi jangan buru-buru buat masuk lagi di saham Adaro karena kemungkinan habis anak usahanya IPO nggak semenarik yang kemarin-kemarin ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Untuk target penurunannya besok ya masih di area sini ya, antara 2000-an 2450-an ke bawah. Kalau ARB lagi kayaknya sih enggak ya, paling nggak sampai ARB untuk besok, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita akan cek saham Pani. Sudah cukup lama nggak kita bahas ini untuk saham properti yang Pani. Hari ini setelah kemarin naik rebound, hari ini koreksi 1,48% ya. Untuk supportnya masih di sini ya, beberapa kali waktu itu dijaga di area 14.000-an ya. Hari ini koreksi sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya Pani hari ini tanggal 28 didistribusi oleh AK, CC, MG ya. Jadi
koreksinya itu distribusi oleh asing, hati-hati ya. Untuk AK-nya keluar cukup banyak 30,8 M, DC keluar 13,4 M. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, retailnya masuk. Untuk saham Pani besok ya agak nanggung sih sebenarnya kalau mau entry ini di tengah-tengah antara support sama resisten ya, cuman disclaimer ya, kalau amannya sih nunggu di area supportnya lagi kalau bisa turun ya. Cuman kalau besok naik target price-nya tersekat atau di 16.300. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham INPC ya, Bang Arta, yang hari ini masih digoreng naik cukup tinggi setelah kemarin koreksi dijaga di area support. Hari ini naik ya langsung ya, walaupun tadi sempat turun cuman langsung dijaga lagi di area 28an ini. Jadi naik dan ini kelas pas di resistennya di area resisten 35 berapa? 360 ya. Ini supportnya masih di ya, berarti 354 ya, ini area supportnya. Jadi ini sedikit breakout. Harganya udah cukup tinggi sih, kalau mau entry agak was-was. Cuman kalau volatilitasnya masih tinggi buat scalping yang disclaimer ya, buat patokan area-area support ini mudah-mudahan terjadi pembalikan arah di A level itu. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham INPC, asingnya siapa yang goreng atau siapa yang cek harga? Retailnya keluar ya, EP, MG, HP masuk. Kalau kita lihat di sini market utamanya XL, YP, CC, ketiga-tiganya net sell. Ya kalau mau scalping disclaimer, cuman hati-hati ini udah di pucuk ya, nggak terlalu direkomendasikan. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham MPC. Untuk besok kalau naik ya, target price-nya di 400 itu resistennya. Oke, 394 400 itu area resisten untuk saham NPC besok kalau hijau ya, nggak terlalu tinggi sih. Itu untuk saham NPC. Selanjutnya kita akan cek saham BOAT yang hari ini juga cukup volatile, cuman merah ya. Opennya di sini tadi open di 300 naik kemudian turun, dan ini pas close-nya di supportnya 374 ya, 274 itu area supportnya. Kita lihat untuk transaksinya hari ini di saham BOAT, apakah ada yang cek harga? XL masuk 1 eman, CC masuk 1 eman, dan yang keluar CPAK. Ya sebenarnya nggak ada yang akumulasi sih, jadi untuk besok mungkin lihat di awal market. Kalau mau scalping jangan gede-gede ya untuk duitnya, kita tahu sendiri. Lihat transaksinya nggak terlalu gede dan market cap-nya juga nggak terlalu gede. Jadi kalau besok langsung hijau sih disclaimer kalau mau scalping di saham BOAT, cuman jangan banyak-banyak ya. Takutnya kalau masuk banyak nanti diturunin oleh market-marketnya. Itu untuk saham BOAT ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.